Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, SD Khadijah Pandegiling kelas 6. Kali ini Pak Amir akan memberikan materi tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah Rasul Allah yang diutus kepada kaum Bani Israel. Nama lengkap beliau adalah Zakaria bin Berkhia. Pada masa itu, kaum Bani Israel mulai meninggalkan ajaran Taurat dan Zabur yang diajarkan oleh nabi sebelumnya. Mereka membangkang terhadap perintah Allah, lalu menyembah berhala dan banyak sekali melakukan kemaksiatan. Menghadapi kaumnya yang membangkang, Nabi Zakaria alaihissalam berdakwah dengan berani. Beliau mengajak seluruh kaum Bani Israel untuk meninggalkan berhala dan kembali melaksanakan ajaran Taurat dan Zabur. Akan tetapi apa? Kaum Bani Israel justru melawan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Mereka mengancam, bahkan hendak membunuh Nabi Zakaria alaihissalam. Namun beliau tetap menjalankan dakwahnya. Mereka tidak percaya jika Nabi Zakaria alaihissalam adalah utusan Allah. Nabi Zakaria pun sedih melihat pembangkangan kaumnya. Penentangan kaum Bani Israel terhadap Nabi Zakaria alaihissalam mendapat dukungan dari Kekaisaran Romawi. Pada masa itu kaum Bani Israel berada dalam penjajahan bangsa Romawi. Herodes, penguasa Romawi saat itu, dibantu oleh Pilatus Al-Nabti, hakim agungnya, menentang dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Mereka sangat keras menentang kebenaran dakwah yang disampaikan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan. Di usianya yang sudah tua, Nabi Zakaria alaihissalam belum dikaruniai keturunan yang dapat melanjutkan dakwahnya. Istrinya bernama Isa binti Fakut. Ia memiliki saudara perempuan yang bernama Hannah binti Fakut, yang menikah dengan seorang alim bernama Imron bin Saham. Suami istri itu juga belum dikaruniai keturunan hingga usia tua. Suatu ketika Hannah bernazar bahwa jika ia diberi keturunan oleh Allah, ia akan menyerahkannya kepada Allah untuk mengabdi di Baitul Maqdis, tempat ibadah kaum Bani Israel. Allah pun mengabulkan doa Hannah dan dia pun mengandung. Namun sayang, suaminya meninggal sebelum bayinya lahir. Hannah melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Maryam. Sesuai nazarnya, setelah dewasa, Maryam ditempatkan di Baitul Maqdis untuk mengabdi kepada Allah. Hannah berdoa kepada Allah, semoga Maryam selalu dilindungi dan dihindarkan dari godaan setan. Sebagai paman, Nabi Zakaria alaihissalam membimbing dan mengasuh Maryam sebelum ditempatkan di Baitul Maqdis. Tugas utama Maryam adalah melayani kegiatan peribadatan yang dilaksanakan di Baitul Maqdis. Melihat keponakannya, Nabi Zakaria alaihissalam ingin sekali memiliki keturunan, sehingga beliau pun berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan.
Ketika itu usia Nabi Zakaria adalah 120 tahun, sedangkan istrinya berusia 100 tahun. Allah pun mengabulkan doa Nabi Zakaria, sehingga membuat pasangan suami istri ini bahagia. Ada peristiwa aneh yang menjadi tanda kehamilan istrinya, yakni Nabi Zakaria alaihissalam tidak dapat berbicara selama 3 hari 3 malam. Padahal waktu itu beliau dalam keadaan sehat. Istri Nabi Zakaria melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Yahya. Nama ini merupakan pemberian langsung dari Allah. Dengan kelahiran Yahya, Nabi Zakaria alaihissalam tidak khawatir lagi terhadap kaumnya, karena akan ada yang melanjutkan dakwahnya. Semenjak kecil, Yahya adalah anak yang berbakti kepada orang tua, cerdas, dan tekun beribadah. Pada saat dewasa, Allah mengangkatnya menjadi seorang rasul. Bersama ayahnya, Yahya menyampaikan dakwanya kepada kaum Bani Israel. Keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Sifat mulia apa saja yang dapat kita teladani dari Nabi Zakaria alaihissalam? Yang pertama adalah berani menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberanian Nabi Zakaria alaihissalam ditunjukkan ketika menghadapi pembangkangan dari kaum Bani Israel yang dibantu Kekaisaran Romawi. Meskipun berdakwah sendirian, Nabi Zakaria alaihissalam tidak takut terhadap ancaman mereka. Beliau meyakini kebenaran ajaran Allah yang pasti akan menang melawan kezaliman. Penentangan keras dari kaumnya tidak menyurutkan langkah dakwahnya, justru membuatnya semakin bersemangat menyampaikan ajaran kitab Taurat dan Zabur. Yang kedua, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak terdapat keajaiban dalam kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Di antaranya adalah kelahiran Maryam dan Yahya. Keduanya lahir saat orang tua mereka sudah berusia lanjut. Bahkan ibu Yahya adalah perempuan mandul yang dianggap tidak dapat memiliki keturunan. Akan tetapi semuanya terjadi atas kehendak Allah. Meskipun menurut manusia mereka tidak mungkin hamil dan melahirkan, tetapi kuasa Allah semuanya dapat terjadi. Apa yang menjadi penyebabnya? Yaitu adalah kekuatan doa. Hana binti Fakut dan Nabi Zakaria alaihissalam sama-sama berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Mereka yakin bahwa hanya Allah yang dapat mengabulkan doa mereka, sehingga mereka pun tidak bosan untuk terus-menerus berdoa kepada Allah agar keinginannya terkabul. Itulah anak-anak yang dapat Pak Amir sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.